Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, silahkan like, komen, share, dan subscribe. Mari kita lanjutkan. Pembelajaran selanjutnya yaitu berpikir komputasional pada materi berpikir komputasional dan algoritma pemrograman. Tujuan pembelajarannya yaitu mampu memahami dan menganalisis suatu persoalan dengan beberapa strategi algoritmik untuk menghasilkan berbagai alternatif solusi dengan harapan kita mampu memilih dan menerapkan solusi terbaik, efisien, dan optimal dari strategi algoritmik. Kemudian mampu mengetahui dan memahami modularisasi dalam penulisan program, mengenal beberapa proses standar yang sederhana, mampu menulis program yang dilengkapi prosedur atau fungsi dan juga array. Mengetahui adanya algoritma standar yang efisien untuk keperluan tertentu berdasarkan konsep kecerdasan buatan atau artificial intelligence, sehingga kita mampu memecahkan masalah yang ditemui dengan cara sederhana atau bahkan yang lebih advance. Pada akhirnya kita diharapkan mampu mengevaluasi dan memilih algoritma berdasarkan performa, penggunaan ulang, dan kemudahan implementasi. Apakah berpikir komputasional itu? Apakah kita menyadari dan memahami manfaat dari berpikir komputasional? Ayo cari tahu secara mandiri bagaimana cara menerapkan berpikir komputasional untuk memecahkan masalah yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah ataupun di rumah. Pernahkah mencoba membuat program sederhana untuk memecahkan permasalahan yang ditemui? Cobalah bersama dengan teman-teman yang lain untuk membuat program yang bisa digunakan untuk memecahkan persoalan yang ditemui. Contohnya, program untuk mempercepat penyelesaian perhitungan dari rumus matematika, fisika, kimia, dan sebagainya. Mark Zuckerberg yang mendirikan jejaring sosial Facebook pada tahun 2004 bercerita bahwa dia mendapatkan komputer pertamanya saat di kelas 6. Mark pada saat itu sangat tertarik untuk mengetahui cara kerja komputer, bagaimana program bekerja, serta mencari tahu bagaimana menulis program pada tingkat yang lebih tinggi pada sebuah sistem. Sejak muda, Mark sudah mengenal dan menerapkan cara berpikir komputasional, karena dia menyadari pentingnya untuk mampu memahami suatu hal atau masalah dengan cepat sehingga bisa menemukan solusi dengan cepat pula. Apakah kita sudah siap untuk belajar dan menerapkan cara berpikir komputasional dalam memecahkan berbagai permasalahan yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari? Jika kita membaca kutipan yang disampaikan oleh John F. Kennedy, yaitu "Man is still the most extraordinary computer of all", yang dimaknai bahwa manusia masih merupakan komputer yang paling luar biasa. Tentunya ini akan menjadi penyemangat bagi kita untuk lebih mendalami apa itu berpikir komputasional. Setelah mengulas materi bab informatika sekarang dan masa depan, kita semua menyadari bahwa mau tidak mau kita akan bertemu dan menggunakan teknologi yang semakin canggih dan dinamis ke depannya. Tentunya kita harus mampu mengikuti perkembangan zaman dan teknologi tersebut agar tidak tertinggal. Hampir semua kegiatan yang dilakukan sehari-hari saat ini berkaitan dengan teknologi karena sifatnya yang menawarkan solusi dari berbagai kebutuhan harian manusia. Berpikir komputasional merupakan salah satu cara atau konsep untuk mengamati masalah, mencari dan mengembangkan solusi permasalahan tersebut dengan memanfaatkan teknologi komputer. Berpikir komputasional atau computational thinking diperkenalkan pada tahun 2006 oleh Janet M. Wing, Profesor Computer Science di Carnegie Mellon University. Berpikir komputasional memang mengadaptasi pola pikir atau cara kerja komputer. Bahkan sebagian orang beranggapan untuk bisa berpikir komputasional itu harus selalu menggunakan aplikasi komputer. Padahal dalam kenyataannya berpikir komputasional tidak selalu harus menggunakan komputer.
Berpikir komputasional dapat juga dimaknai sebagai proses berpikir atau keterampilan berpikir manusia dengan menggunakan pendekatan analitik dan algoritmik untuk merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Berpikir komputasional adalah kombinasi dari penyelesaian teknis dan matematis. Tidak perlu khawatir, pengertian matematis di sini lebih pada arah penerapan logika berpikir, bukan perhitungan mendalam seperti pada pelajaran matematika. Proses berpikir komputasional dimulai dari penelaahan permasalahan yang ada, kemudian pengumpulan fakta dan pengolahannya hingga akhirnya tercapai solusi. Dengan berpikir komputasional, rasa ingin tahu dan kreativitas yang kita miliki akan terasah dengan baik. Diharapkan kita dapat mengembangkan ide dan gagasan agar lebih mendalam dan menyeluruh sebagai alternatif solusi dari permasalahan yang ditelaah sebelumnya. Beberapa manfaat dari berpikir komputasional diantaranya yaitu memudahkan memecahkan masalah yang kompleks dan besar dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Melatih otak untuk terbiasa menggunakan pola pikir secara logis, matematis, terstruktur, dan kreatif. Memudahkan dalam mengamati masalah dan menemukan solusinya. Dengan masalah banyaknya berbagai alternatif solusi yang dimiliki, diharapkan masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien. Untuk memudahkan penerapan berpikir komputasional, sebaiknya kita perlu mengetahui cara dan tahapan dalam menerapkannya. Berikut ini tahapannya. Yang pertama, dekomposisi merupakan proses pemecahan suatu masalah kompleks menjadi masalah yang lebih kecil agar masalah tersebut mudah dipahami, diteliti, dan diselesaikan secara terpisah. Jadi, dekomposisi menggunakan metode atau konsep penguraian permasalahan yang kompleks dan besar menjadi masalah yang lebih kecil untuk dipecahkan satu demi satu sampai masalah kompleks yang besar tersebut dipecahkan. Selanjutnya yaitu pengenalan pola. Setelah kita melakukan proses dekomposisi, langkah berikutnya yaitu melakukan pengenalan pola. Metode ini digunakan untuk menemukan sebuah keteraturan yang ada untuk mendapatkan informasi yang lebih penting atau mencari kesamaan di dalam masalah. Mengenal atau mengetahui persamaan dan perbedaan pola tren keteraturan data bisa digunakan untuk membuat prediksi dan penyajian data. Sebagai contoh, kesibukan lalu lintas dan kemacetan di jalan tol dapat dibuat polanya berdasarkan jumlah kendaraan yang lewat setiap jamnya pada rentang waktu tertentu. Selanjutnya yaitu abstraksi yang berfokus pada informasi penting saja dengan mengabaikan data yang tidak relevan. Abstraksi mengutamakan hal-hal yang langsung berhubungan dengan masalah yang dihadapi dengan cara mengurangi atau menghilangkan informasi yang tidak penting dalam suatu permasalahan. Hasil yang diperoleh dari teknik abstraksi yaitu beberapa informasi saja yang dapat digunakan untuk membangun dasar suatu ide atau gagasan. Tahapan berikutnya yaitu algoritma. Suatu pola pikir yang biasa digunakan untuk merencanakan langkah-langkah yang bersifat sistematis dalam memecahkan masalah. Jadi, algoritma adalah seperangkat instruksi untuk memecahkan masalah. Dengan mempelajari algoritma, akan melatih kita untuk mengasah kemampuan mengembangkan strategi secara tahap demi tahap untuk memecahkan suatu masalah. Algoritma diperkenalkan oleh Al-Khawarizmi atau Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi, merupakan ahli matematika asal Persia yang menyusun karya-karya tertua tentang aritmetika dan aljabar. Terdapat 3 bentuk umum yang digunakan dalam menuliskan algoritma, yaitu berupa kalimat deskriptif, pseudokode, dan flowchart. Masing-masing bentuk ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, deskriptif. Algoritma dalam bentuk kalimat deskriptif merupakan notasi algoritma yang paling sederhana karena algoritma ini menggunakan bahasa sehari-hari. Kelebihan dari bentuk ini adalah dari sisi kesederhanaan dalam pembuatannya dan dapat dipahami dengan mudah oleh orang awam. Kekurangannya adalah
saat digunakan untuk permasalahan yang lebih kompleks dan rumit. Penggunaan bentuk algoritma ini akan lebih sulit dan seringkali terjadi ambigu dalam langkah-langkah penyelesaian masalah. Selanjutnya, pseudocode. Algoritma dalam menjelaskan langkah-langkah penyelesaian dari suatu masalah menggunakan kode-kode tertentu. Pseudocode ini memiliki struktur yang ringkas dan mudah dimengerti, serta memiliki struktur yang mirip dengan bahasa pemrograman. Pseudocode akan membantu programmer dalam memahami alur kerja pada saat dituangkan ke dalam sebuah program. Pseudocode haruslah relatif umum dalam bentuk sebuah programming principles yang tidak menjurus pada salah satu bahasa pemrograman tertentu, sehingga dapat diimplementasikan dengan mudah ke berbagai bahasa pemrograman seperti C++, C++, Java, Delphi, Basic, PHP, Python, dan lain-lain. Yang ketiga, flowchart. Tahapan-tahapan penting dalam algoritma ditunjukkan dengan diagram. Aliran proses ditunjukkan dengan arah panah atau flow lines. Kelebihan menggunakan flowchart adalah tahapan proses digambarkan dalam bentuk diagram sehingga lebih mudah dilihat dan dipahami. Keterampilan berpikir komputasional merupakan salah satu kemampuan yang dibutuhkan oleh manusia abad 21 untuk mampu memecahkan persoalan-persoalan yang semakin besar dan kompleks. Berpikir komputasional bukanlah pemrograman. Berpikir komputasional bahkan tidak bermakna seperti berpikir komputer. Karena komputer tidak bisa berpikir, namun berpikir komputasional memungkinkan kita untuk mengetahui dengan tepat apa yang harus dilakukan komputer. Demikian tadi pembahasan berpikir komputasional pada materi komputasional dan algoritma pemrograman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat belajar dan tetap semangat.